Indonesia telah meratifikasi perjanjian yang menciptakan Organisasi Perdagangan Dunia, WTO, yang mencakup perjanjian tentang aspek-aspek terkait perdagangan dari hak kekayaan intelektual, TRIPS, dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Oleh karena itu, sebagai konsekuensi, Indonesia juga menyetujui dan menandatangani kesepakatan TRIPS WTO dan untuk meningkatkan industri yang mampu bersaing dalam lingkup perdagangan nasional dan internasional, perlu diciptakan iklim yang mendorong kreativitas dan inovasi masyarakat dengan memberikan perlindungan hukum terhadap rahasia dagang sebagai bagian dari sistem hak kekayaan intelektual. Dalam rangka ini, pemerintah mengeluarkan UU No. 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Menurut UU Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis, memiliki nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Lingkup perlindungan rahasia dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum. Informasi yang mendapat perlindungan sebagai rahasia dagang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. 1. Bersifat rahasia, yaitu hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat. 2. Memiliki nilai ekonomi, yaitu dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi. 3. Dijaga kerahasiaannya dengan upaya yang sesuai, yaitu melakukan semua langkah yang memuat ukuran kewajaran, kelayakan, dan kepatutan untuk melindungi informasi tersebut. Rahasia dagang memiliki perbedaan penting dengan bentuk lain dari hak kekayaan intelektual, HKI, seperti 1. Bentuk HKI lainnya tidak bersifat rahasia, sementara rahasia dagang merupakan informasi yang dijaga kerahasiaannya. 2. HKI lainnya yang dilindungi harus dipublikasikan, sementara rahasia dagang dilindungi karena sifatnya yang rahasia. 3. Rahasia dagang mendapat perlindungan meskipun tidak mengandung nilai kreativitas, penerimaan baru. 4. Berbeda dengan hak cipta atau paten, perlindungan terhadap rahasia dagang tidak memiliki jangka waktu yang terbatas. Rahasia dagang dapat dilakukan secara lebih fleksibel karena tidak terikat syarat-syarat formal seperti halnya yang terjadi dalam sistem hukum paten yang memerlukan pemenuhan formalitas dan proses pemeriksaan, dan rahasia dagang memiliki jangka waktu yang tidak terbatas. Selain itu, perbedaan juga terdapat dengan paten, yaitu paten lahir karena pendaftaran, sedangkan rahasia dagang dianggap lahir pada saat seseorang menemukan suatu penemuan baru berupa informasi yang memiliki nilai ekonomis yang, karena pertimbangan tertentu oleh penemunya, sengaja disimpan sendiri dan dipertahankan sebagai informasi yang bersifat rahasia. Namun untuk melindungi rahasia dagang secara keperdataan, maka pemilik rahasia dagang dapat membentuk perjanjian secara tertulis dan perjanjian lisensi rahasia dagang dengan pihak yang berhak memanfaatkan rahasia dagang. Sesuai dengan Pasal 4 UU Rahasia Dagang, pemilik rahasia dagang memiliki hak untuk 1. Menggunakan sendiri rahasia dagang yang dimilikinya. 2. Memberikan lisensi atau melarang pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang atau mengungkapkan rahasia dagang kepada pihak ketiga untuk kepentingan komersial. Perjanjian ini harus dicatatkan pada Direktorat Jenderal HKI. Catatan perjanjian lisensi tidak perlu menguraikan isi rahasia dagang yang dilisensikan untuk menjaga kerahasiaannya. Yang diperlukan hanyalah data para pihak yang mengadakan perjanjian lisensi, seperti nama dan alamat pemberi dan penerima lisensi, royalti, dan masa perjanjian lisensi. Perjanjian ini dapat diterapkan oleh pemilik rahasia dagang terhadap karyawan, mitra bisnis, atau orang-orang yang dianggap rawan akan membocorkan informasi rahasia dagang. Dengan demikian, rahasia dagang menjadi salah satu bentuk perlindungan yang dapat digunakan oleh para pelaku usaha untuk mengamankan informasi yang memiliki nilai ekonomis bagi kegiatan usahanya.
Perjanjian lisensi rahasia dagang ini sangat penting untuk dilakukan oleh para pelaku usaha karena dengan demikian pemilik rahasia dagang dapat membatasi penggunaan informasi yang dimilikinya, serta memperoleh royalti atau imbalan dari pihak lain yang menggunakan informasi tersebut. Selain itu, perjanjian lisensi rahasia dagang ini juga dapat digunakan sebagai bukti dalam hal terjadi sengketa atau tuntutan hukum terkait dengan penggunaan informasi yang dilindungi sebagai rahasia dagang.